Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pokok bahasan, kosakata baku dan non baku dalam teks eksplanasi. Namun sebelumnya marilah kita membaca basmalah untuk mengawali pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas agar kita dapat memahami tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, dan proses arus listrik. Teks ini berfungsi sebagai sarana bagi para ilmuwan untuk memublikasikan penemuannya. Penemuan tersebut dapat berupa buku atau publikasi ilmiah dalam jurnal atau makalah. Selanjutnya, bagaimana dengan struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini berisi suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Pernyataan umum harus ringkas, jelas, dan menarik minat pembaca untuk membaca detailnya. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu. Biasanya deretan penjelas menjelaskan proses sesuatu dapat terjadi atau terbentuk. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, sekarang ciri-ciri teks eksplanasi. Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi itu adalah yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, mempunyai sebab akibat, dan interpretasi. Interpretasi ini artinya kesimpulan atau pernyataan tentang topik, proses yang dijelaskan. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Selanjutnya, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Jadi, 3 ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, anak-anak, minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, hari ini Bu Guru mengingatkan kembali tentang kosakata baku. Apa yang dimaksud dengan kosakata baku?
Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Contoh kosakata tidak baku. Perhatikan penulisannya: aktif, pasif, apotik, efektif, karena, foto, bis, objek, November, praktek, negeri, nasihat. Nah, itu kosakata tidak baku. Sekarang bagaimana dengan kosakata bakunya? Contoh kosakata baku aktif. Anak-anak perhatikan tulisannya, hurufnya. Aktif, pasif, apotek, efektif, karena, foto, bus, objek, November, praktik, negeri, dan nasihat. Jadi anak-anak bisa mencari di kamus, di internet, di buku bahasa Indonesia perbedaan penulisan kata baku dan kosakata tidak baku. Demikianlah penjelasan Bu Guru tentang kosakata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.